dibawa ke rumah sakit karena ditemukan oleh keluarga melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan meminum racun anti serangga. Kondisi pasien saat ini sadar penuh. Pasien tampak menangis saat dibawa ke rumah sakit dan mengatakan ingin mati karena merasa tidak berguna. Lapar. Iya, ntar nanti kita beli makan di luar. Iya. Halo, selamat pagi. Pagi, Sus. Sus. Ini sama Suster Cia ya yang kemarin ngajak Kak Kezia ngobrol. Masih inget kan? Masih kok. Jadi gimana perasaannya hari ini? Masih ini sih Sus, masih berasa sedih gitu karena kejadian kemarin, kayak ngerasa nggak berguna aja gitu. Kalau Kak Kezia mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Di sini kan juga ada banyak orang, ada suster juga yang siap dengerin cerita-cerita kakak. Kak Kezia, ini ditemenin sama siapanya? Ini kakak saya Sus. Oh, kakaknya ya. Iya, Terus yang kemarin ikut nganterin juga ya ke Iya, sini? iya. Terus kemarin dianterin sama siapa lagi selain sama kakaknya? Kemarin sih diantar sama kakak, terus sama ada orang tua juga sih, tapi hari ini yang jaga kakak saya. Kakaknya aja ya. Jadi gini, ini suster mau ngajak ngobrol lagi nih. Waktunya cuma sekitar 15 menitan aja lah. Di sini aja. Tapi ini kakaknya mau ikut nemenin atau Saya keluar aja nih Sus, saya mau beli makan juga, katanya lapar. ya. Titip ya Sus ya. Oh iya. Mari Sus. Suster izin duduk dulu ya. Iya silakan Kan di sini Sus. ngobrolnya. Duduk aja. Iya. Oke, suster mulai ya ngobrol-ngobrolnya ya. Boleh tahu nih, jadi selama ini kakak kalau curhatnya sama siapa? Saya kalau curhat sama kakak saya Sus yang tadi beli makanan. Sama. Terus pas sebelum dibawa ke sini nih, kakak kalau sedih apa yang dilakukan? Saya biasanya nangis pokoknya nangis terus saya nggak tahu, pokoknya di sekitar saya acak-acak gitu, saya banting-banting gitu buat ngelampiasin sedih saya Sus. Oke. Terus kalau misalnya kakak udah melakukan hal itu untuk di saat kakak merasa sedih, apakah itu membuat kakak merasa lebih lega atau gimana perasaannya? Kalau lega, saya lega sih Sus, cuman setelah saya sadar gitu kan Sus, itu melihat tempat di sekitar saya tuh berantakan gitu, tapi saya juga sadar gitu kalau masalah saya tuh juga nggak selesai gitu. Kalau boleh tahu nih kak, sebenarnya masalah apa sih yang sedang kakak alami? Ya Sus, jadi tuh gimana ya, ini tuh apa namanya, mendiang bapak saya sih Sus. Saya tuh dikasih tahu sama dia kalau saya kalau bisa saya tuh jadi polwan gitu Sus. Saya tuh kayak coba kali Sus, 3 kali gitu saya coba, tapi gagal terus Sus. Dan udah 3 kali itu kan udah nggak bisa lagi kan Sus. Terus saya tuh jadi apa, jadi merasa nggak berguna gitu Sus. Itu kan apa yang bapak saya amanatkan sama saya kan Sus, tapi kenapa saya nggak bisa untuk ngelakuin itu Sus. Saya tuh sedih aja gitu Sus. Jadi kak, kegagalan itu gak apa untuk dialami, karena bukan cuma kakak, orang-orang juga banyak yang udah kayak berjuang sama kayak kakak, berjuang berusaha untuk melakukan tujuan mereka masing-masing, dan nggak semuanya dari mereka itu juga mendapatkan keberhasilan mencapai tujuan yang mereka mau. Mereka juga banyak yang mengalami kegagalan. Jadi buat Kak Tisha itu nggak apa-apa untuk mengekspresikan hal yang kakak alami, kegagalan yang kakak alami, tapi kakak jangan merasa yang nggak berguna juga untuk mengekspresikan itu, karena kegagalan yang kakak alami. Nah, kalau suster boleh tahu nih, hal paling parah apa sih yang pernah kakak lakukan setelah mengalami masalah ini? Kemarin sih Sus, yang saya minum obat ini apa, obat nyamuk, terus kakak saya
tahu kalau saya minum obat itu langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah melakukan hal itu, pernah terpikirkan niatan untuk melakukan hal itu lagi? Saya ada sus karena saya keingat sama rasa sakitnya sus. Keracunan itu sakit banget. Terus saya juga lihat kakak saya, terus orang tua saya merasa kalau misalnya saya juga kayak gini sama aja saya nambahin beban ke mereka gitu. Udah nggak berguna tapi juga nambahin beban ke mereka gitu. Saya nggak bisa. Oke, jadi untuk Kak Kesha, untuk tindakan menahan dirinya sudah bagus ya, positif ya. Terus Kak Kesha juga mampu untuk menerima kehadiran orang-orang terdekat kakak yang peduli dan sayang sama kakak dalam kehidupan kakak, khususnya dalam kondisi kakak saat ini ya. Tapi saya juga ini sus, karena saya nggak mau kayak gitu lagi. Saya udah nyimpen racun yang kemarin saya minum, obat yang itu cuma saya aja sih yang tahu. Jadi saya mencoba sebaik mungkin untuk menyimpan hal itu supaya saya nggak ngeliat. Oke, jadi tindakan kakak untuk menahan diri kakak dari jawaban kakak yang sudah suster dengar tadi udah bagus ya. Dan kakak sekarang ini ada di sini, dibawa ke sini, itu juga untuk dilakukan pemantauan dari hari ke harinya itu seperti apa, akan jadinya keadaan kakak semakin baikkah gitu kan. Terus kakak juga ditempatkan di tempat yang aman ya, yang terhindar dari resiko-resiko yang dapat membahayakan kakak untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Saya sama keluarga saya juga udah sepakat untuk kayak jauh-jauhin alat-alat yang kayak gitu sih. Kayak kemarin obat-obatan yang kayak bikin buat hewan-hewan gitu udah diamanin gitu jauh dari saya, karena saya nggak bisa sus kalau melihat kayak gitu tuh masih ada rasa ketrigger gitu sus untuk ngelakuinnya. Sekarang suster mau tanya nih tentang hal-hal positif yang kakak sukai, kayak hobi kakak apa sih yang bisa nih kakak lakukan? Saya biasanya sih menggambar sus, sama biasa edit-edit video gitu kecil-kecilan. Saya lagi senggak. Bagus ya hobinya. Nah itu tuh bisa tuh dilakukan kalau kakak merasa sedang sedih, merasa berada di titik terbawah, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Kakak bisa melakukan hal itu karena hobi kakak itu juga bisa membangun kepercayaan diri kakak untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Terus kakak kalau untuk hal-hal positif yang dari teman, sahabat atau keluarga ada sus. Teman-teman saya tuh support saya juga biasanya gitu. Mereka juga bilang gitu kalau misalnya poluan itu nggak jadi poluan itu nggak masalah, bisa gapai cita-cita yang lain gitu. Ibu saya juga udah bilang, orang tua saya, terus kakak saya juga udah suka support saya gitu sus. Tapi emang sayanya aja gitu sus yang kekeh pengen jadi poluan gitu. Saya merasa hopeless sendiri aja gitu. Mereka tuh selalu support saya. Jadi berarti kakak bisa ya untuk menceritakan cerita-cerita kakak, apa yang kakak rasakan yang selama ini kakak pendam, bisa kakak ceritakan sama teman-teman kakak, sahabat-sahabat atau keluarga-keluarga kakak yang kakak rasa percayai untuk kakak cerita, menerima cerita kakak. Di sini juga banyak suster-suster yang siap buat dengerin cerita-cerita kakak. Itu tuh kakak, dengan kakak menceritakan hal itu, kakak juga dapat merasa lebih lega dengan perasaan yang selama ini kakak pendam. Kakak jadi lebih plong. Yesus, saya bakalan coba untuk curhat ke orang-orang sekitar yang mungkin saya percayai sih sus. Nah itu kakak saya udah datang sus bawa makanan. Siapa? Nah, suster mau nambahin ya untuk kak, siapa kak namanya kak? Saya kekeh. Iya, kakak juga bisa lebih
meluangkan waktu ya buat Kak Kezia ya, buat adiknya, terus memberikan perhatian yang lebih sama adiknya, khususnya dalam kondisi saat ini kan. Kakak juga bisa ikut membantu nih menjaga lingkungan di sekitar Kak Kezia yang untuk biar lingkungannya aman, untuk menghindari Kak Kezia melakukan tindakan-tindakan yang berisiko melakukan tindakan percobaan bunuh diri kembali ya. Oh iya sus, saya mau lebih perhatiin adik saya lagi. Saya juga kemarin nyesel nggak ada di waktu-waktu yang dia sedih-sedihnya butuh orang gitu. Karena adanya penyesalan, jadi penyesalan itu bisa dijadikan untuk menjadi motivasi ya, untuk berjuang bersama-sama dengan adiknya dalam proses penyembuhannya gitu ya. Sus, Nah, sekarang sesi ngobrolnya sudah selesai. Jadi gimana perasaannya Kak Kezia setelah ngobrol sama suster? lumayan lega sih sus, jadi agak merasa bebannya hilang lah, agak terangkat gitu dikit. Jadi tindakan apa yang harus Kak Kezia lakukan kalau merasa sedih? Iya sus, kayak tadi yang suster bilang, aku bisa ngelakuin hobi aku, kayak aku gambar atau aku edit video. Terus aku juga bisa cerita-cerita sama orang-orang terdekat, sama kakak aku atau mungkin sama orang-orang yang aku percayai gitu sus. Iya bener banget, Kak Kezia udah paham ya harus apa saat Kak Kezia merasakan hal itu. Kakaknya juga bisa lebih perhatian lagi sama Kak Kezia. Kalau misalnya Kak Kezia tiba-tiba dia yang harusnya cerita tapi dia nggak cerita, kakak bisa kayak trigger Kak Kezia biar Kak Kezia itu bisa akhirnya menceritakan apa sih yang dia rasakan gitu. Karena udah selesai, ada lagi nggak yang mau ditanyain sama suster? Nggak ada sih sus, udah Nggak ada, aja. nggak ada ya. Iya. Kalau gitu suster pamit dulu ya buat meriksa pasien yang lainnya. sus, Permisi Makasih ya, Sus. Iya. Makan dulu ya kak.